Hello everyone, apa kabar semuanya? Saya harap kalian baik-baik aja di sana. Kita akan pick a card no contact ya. No contact, nggak ada komunikasi. Aku ingin ajak kalian untuk bernostalgia dulu. Ini ada lagu lawas, lagu-lagu lama yang asik banget. Dan jujur ini, saya gak malu ngomongnya, cuma ini lagu-lagu yang saya sukai dengan ibu saya. Jadi ada grup pertama, kita ada Sepanjang Jalan Kenangan, Elegi Esok Pagi, grup 2, grup 3 ada Gereja Tua, grup 4 Katakan Sejujurnya. Jadi saya ingin kalian untuk tenangkan pikiran dulu, ambil nafas, buang nafas, just relax. Pikirkan orang yang ingin kalian tanyai gimana. Dan saya ingin mengingatkan kembali kalau ini cuma general reading. Jadi apabila ada yang gak resonate, jadi tolong ambil apa aja yang resonate aja dan silakan pilih grup file yang lainnya, oke? Dan saya akan ngomong apa adanya, jadi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. And I'll see you guys in your group. Bye-bye. Oke, untuk grup pertama yang milih lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Ini jujur lagunya cukup berarti buat saya, mengingatkan saya kepada seseorang. Itu ibu yang depan warung jual nasi kuning karena memang butuh jarak antara saya dengan dia dan butuh perjuangan untuk saya ketemu dia, oke? Jadi kita ada kartunya Nine of Pentacles, Ace of Wands, Four of Cups, The Judgment, Eight of Pentacles, Four of Swords, Four of Wands, The Tower. Romance-nya kita ada Flirt, Forgiving and Learning, Trust, Loyal Heart, and TikTok. Sama ada tambahan appreciate this moment and turn on your heart light, okay? So I'm just gonna put it. Saya akan taruh di sana. Kok pakai bahasa Inggris ini? Sebelum saya pergi jauh menuju readingnya, mungkin ini ada jarak di antara kalian, makanya liriknya ada saya datang ke kota kamu, sudah lama kita nggak ketemu. Mungkin emang kalian ada jarak LDR di sini, mungkin emang kalian ada sudah lama nggak ketemu, oke? Tapi saya kan ngeliat apa yang terjadi di sini. Yang saya ngeliatnya gini, saya langsung ngomong aja. Ini orang yang sempat berhubungan dengan kalian gitu ya. Saya nggak tahu kenapa saya ngeliatnya dia nggak bisa move on. Oke, dia mau berusaha bertemu, berkenalan, menghabiskan waktu bersama yang lain, itu tetap nggak bisa. Dia jujur nih guys, dia udah berusaha sangat-sangat berjuang melupakan kamu, dan jujur dia banyak disukai dengan orang. Mungkin memang bener dia kece, dia terlihat semuanya ada, dia terlihat oke lah dari luarnya gitu ya. Tapi mau dia dihadapkan dengan siapapun, tetap kamu yang ada di pikirannya. Saya melihatnya kamu udah banyak mengubah dia, menjadikan dia tuh kayak lebih sadar dan bersyukur akan hal kecil. Yang saya ngeliatnya gitu. Dan di sisi lain dia juga kayak ngerasa bingung, kok bisa ya dia ngeliat sesuatu tuh kayak lebih bermakna, kayak lebih berkesan karena kayak kamu yang ngajarin dia untuk ngeliat kayak gitu. Dan saya juga ngeliatnya kayak cukup banyak percakapan antara kamu dengan dia yang membuat kamu ketawa, dianya ketawa. Dan jujur ya, saya ngeliat banyak kenangan manis di sini. Cuma sayangnya dikarenakan mungkin si dianya yang bilangnya kayak belum siap berkomitmen gitu, karena dia butuh kebebasan mungkin ya. Dan dia juga ada rasa takut dimana kamu bisa ngengkang dia, kontrol dia kemana-mana. Tapi anehnya dari tingkah lakunya tuh kayak menunjukin kalau dia tuh udah sok-sok siap aja gitu, siap untuk berkomitmen. Dan jujur, ini yang saya ngeliatnya orang ini cukup pandai dalam berkata. Jadi walau nggak banyak ngomong, tapi kalau udah ngomong, ya itu kena ke hati istilahnya gitu. Dan dia banyak mengucapkan kayak janji-janji kepada orang. Kadang cuma untuk apa istilahnya tuh kayak menyenangkan hati orang itu, tapi juga cukup sering dia lakuin untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan ini kalian nggak terlalu lama kenal,
Mungkin beberapa yang udah lama memang, cuma ada beberapa yang mungkin baru-baru gini ya, mungkin dari tahun lalu atau gimana, saya nggak tahu. Tapi serasa udah kayak menjadi temen dari masa kecil. Ini yang saya ngelihatnya, apapun yang terjadi sekarang ini, tapi saya melihat koneksi yang kalian berdua miliki itu cukup kuat. Dan ini saya ngelihatnya, my viewer, kamu tuh kayak bisa tiba-tiba terpikir akan diri dia, yang padahal misalnya kamu udah sedang kayak sibuk ngelakuin pekerjaan kamu sibuk ngapain gitu, tapi karena saking kuatnya ini koneksi, kamu bisa kayak ngerasain energi dia, atau kayak ngerasain ada sesuatu kayak buat kamu kepikiran dia gitu loh. Dan jujur, hampir setiap malam dia tuh kayak mau kembali ke tempat kamu. Makanya kayak saya bilang, kembali ke tempat kamu, ketemu kamu, bersama kamu, di sebelah kamu. Makanya saya ngerasa, atau mungkin kalian udah lama gak ketemu, saya gak tahu, makanya mungkin kamu milih lagu ini. Cuma saya gak akan bohong ya guys, walau saya tahu ini no contact, tapi saya cengar-cengir. Karena gini, kayak ada rasa damai aja ngelihat kalian berdua. Dan mungkin memang benar ada sering ribut gitu ya, mungkin ada kayak perdebatan atau cekcok atau salah paham. Tapi saya mau kamu tahu kalau ini orang benar-benar nyaman di samping kamu. Dan dia juga bingung, dan malah kayak sampai sering bertanya dengan diri dia sendiri, kok bisa ya kehadiran kamu itu kayak sampai begitu ngefeknya ke dia. Karena jujur, dia bukan orang yang kayak selalu bilang yes ke orang-orang gitu. Mungkin emang dia berteman dengan semua orang, tapi yang betul-betul bisa nyentuh hati dia itu sangat-sangat sedikit. Oke, itu yang saya ngeliatnya. Dan kamu, yes, kamu my viewer, kamu salah satunya. Dia jujur nih ya, saya ngeliatnya dia banyak dikendaliin dengan kayak keluarga, lingkungan sekitarnya, mungkin teman-temannya. Dan ada rasa gengsi dan ego yang sangat tinggi di sini, yang saya ngeliatnya, di mana dia ngerasa kamu dong yang harus cari dia gitu loh. Dan mungkin orang-orang sekitarnya, atau mungkin orang-orang sekitar kamu gitu ya, kayak bilang ke kamu atau bilang ke dia, take what resonate with you, okay? Bilang kayak kamu tuh terlalu kece untuk dia, dan ada yang omongan kayak janganlah terlalu deket sama kamu lagi. Pokoknya banyak omongan-omongan dari luar yang menutupi pikiran dia tentang kamu. Dan dia ini jujur hanya bisa berpikir jelas tentang keputusan apa yang akan dia lakuin terhadap kamu ketika dia sendirian. Dia udah kayak saya ngeliatnya orangnya kadang suka merenung gitu, tapi pikirannya tuh kemana-mana. Dan dia jujur hafal semua kesukaan kamu, dan begitupun kamu yang selalu ingat dengan hal kecil yang dia lakuin untuk kamu. Jadi jujur guys, ini masih ada rasa sayang yang saya ngeliatnya. Dan mungkin saya tahu yang di feminin di sini sudah malas mendengar orang ini, tapi saya nggak bisa bohong dengan apa yang terjadi. Mungkin kamu sibuk atau fokus dengan uang, dan kamu happy, kamu mandiri, kamu puas, kamu happy dengan kehidupan kamu. Mungkin yang dianya yang sibuk mencari uang juga, atau fokus dengan kerjaan atau pendidikan bagi yang masih sekolah. Tapi dia masih tetap mencari cara untuk mendapatkan hati kamu kembali. Jadi walau dia tuh kayak kadang bertemu dengan yang lain atau ngobrol dengan yang lain untuk ngelupain kamu, tapi ada kayak rasa maju terus, maju tak gentar gitu loh, maju nggak gentar untuk mencari cara untuk kembali dengan kamu di sini. Itu yang saya ngelihatnya. Dan akan ada suatu awal yang baru, terutama bagi kamu yang udah memilih untuk move on. Saya ngeliatnya gitu, karena kita ada forgiving and learning di sini. Dan kamu juga, saya ngeliatnya cukup banyak orang yang tertarik sama kamu, my viewers. Tapi sayangnya kamu nggak melihat yang lain, kayak males lah gitu loh. Karena kamu masih lelah, masih capek dengan yang lama. Yang saya ngeliatnya, si dia ini agak pelin-pelan, dan ada rasa ketakutan yang menghalangi dia, dimana dia tuh kayak cenderung mendengar atau menganggap omongan orang itu kayak bisa lebih mempengaruhi dia daripada pendapat dia sendiri, karena dia mau terlihat oke di depan orang-orang lain itu loh.
Jadi kesannya dia bergerak, nanti mundur, nanti maju, nanti mundur, nanti kayak tarik ulur gitu loh. Dia nggak akan bisa begini terus. Kalau memang dia mau mendekati kamu, tapi saya lihatnya akan ada tiba di mana dia betul-betul melihat kamu bergandengan tangan dengan orang lain, dan ada omongan-omongan di mana kamu tuh udah ada yang baru, dan baru deh di sana dia bergerak mau, dan betul-betul ini ada tower moment di sini ya. Kamu di sini kayak my viewer, kamu tuh kayak lebih cepat belajar dan menyadari akan semua pelajaran dan pengalaman yang didapat dari hubungan ini. Tapi sekali lagi saya mau ngingatin kalian kalau masing-masing kalian ini mempunyai jalannya dan perannya masing-masing untuk mengubah kehidupan kalian menjadi lebih baik lagi. Cuman intinya si dia ini gak akan berhenti, saya lihatnya. Walau dia sengaja bergerak kayak siput, kayak TikTok, makanya kita ada kartu TikTok di sini kayak lambat banget. Sengaja, oke, tapi dia nggak akan berhenti. Dia akan beristirahat, fokus dan mempelajari cara-cara mendekati kamu kembali dan fokus dengan karirnya dan teman-temannya. Tapi dia nggak akan terima kalau kamu move on begitu aja. Karena seperti yang saya bilang, dia masih mengutamakan egonya di sini, dimana dia mau kamu punya dia, milik dia, dan nggak boleh diambil oleh yang lain. Jadi kalian mempunyai pilihan mau yang lama atau yang baru. Ya, cuma saya percaya kalian tahu apa yang terbaik untuk kalian. Gak perlu terburu-buru untuk berkomitmen sampai betul-betul kalian siap, oke? Sampai kalian betul-betul bilang udah saatnya gitu loh. Sedangkan untuk si dia, pesan saya cuman good luck aja sih kayaknya ya. Ini ada zodiaknya guys, saya akan keluarin. Kita ada Leo, fire sign, so Sagittarius, Aries, Leo, Aquarius, Libra, Gemini, sama earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Tolong dilihat overall energinya, Sun, Moon, Rising, Venus. Jadi jangan cuma fokus dengan Sun aja, karena banyak banget aspek ya. Terus ini saya ini kayaknya pesan dari dia. Mungkin aku kesal dengan kamu, aku takut menghubungi kamu, mau telepon tapi nggak jadi, mau chat tapi nanti aku hapus, aku nggak bisa move on, kamu stuck di pikiran aku setiap saat. Oke. Terus saya tulis mungkin ini pesan dari kalian atau curahan hati kalian lah mungkin ya. Aku mau belajar dari pengalaman ini. Aku lelah melihat orang yang gak berani memperjuangkan aku. Aku bingung, aku kurang baik apa sama kamu. Mungkin memang benar, sudah cukup sampai di sini. Damn. Itu saya ngeliatnya, oke. Dan ini cuma pesan aja, advice aja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan perjalanan yang masih panjang ini. Masing-masing mengalami dan menjalani kisahnya tersendiri. Walau kesannya konyol, karena hal sepele bisa jadi rindu. Oke. Mungkin ini memang benar kalau takdir sudah bermain peran. Oke guys, saya tutup sampai di sana karena agak dalam kata-kata yang saya channel di sini. Saya harap ini masuk akal semuanya, and I hope you have a fantastic day. I'll see you guys. Bye bye. High five. Grup 2, hi there. Ini jadi bacaan untuk kalian, bagi kalian yang memilih elegy esok pagi. This is a really beautiful song. Saya suka banget lagunya. Jadi saya akan bacain kartunya dulu. Kita ada Queen of Wands, Queen of Cups, Wheel of Fortune, Ten of Pentacles, Nine of Wands, King of Wands, interesting, ketemu. The Hermit, Five of Wands, romance-nya past life, relationship, keep an open mind, deception, mending and breathe, sama ada speak the language of love, look to your inner strength. Saya taruh di sini ya guys. Pertama-tama kita ada Queen of Wands. Saya ngelihatnya kalian benar-benar wow di sini, oke? Kalian menawan, kalian cerdas, kalian positif, semangat, ambisius, dan passionate, kayak berapi-api gitu loh. Ketika udah ngelakuin sesuatu yang kalian sukai,
kalian juga orang yang apa adanya. Saya ngeliatnya gitu. Dan paling malas dengan menunggu orang, apalagi yang namanya digantung. Ouch. Karena saya ngeliatnya kalian bukan orang yang suka menunggu gitu loh. Kalian lebih baik melakukan sendiri daripada harus menunggu orang untuk membantu kalian. Tapi, tapi ada satu orang yang saya ngeliatnya yang bisa, dan anehnya kalian sendiri bingung kok mau ya sama orang kayak dia. Itu kalian tuh nanya diri kalian sendiri, karena saya ngeliatnya dia itu bukan tipe kamu. Sejujurnya ya, sorry mungkin di sini ada kayak apa ya, kayak perbedaan budaya, umur, kepercayaan, atau apapun itu bentuknya lah. Tapi kalian bingung kok bisa cocok ya sama dia. Kamu tuh orang yang tahu sosok pasangan seperti apa yang kamu mau. Malas ya ngelihatnya kayak kamu udah ada list di pikiran kamu maunya yang kayak gini. Tapi kok kamu sering bertanya kok bisa kecantol ya sama dia gitu loh. Dan jujur guys, ini kita ada wheel of fortune ya. Jadi saya ngelihatnya kalian tuh dipertemukan dengan alasan, dan gak ada yang namanya kebetulan. Kalian tuh bertemu untuk mengajari satu sama lain, karena saya ngelihatnya kamu dan dia itu apa ya, kayak dua-duanya nih cukup keras wataknya. Dalam arti kalian berdua tuh ambisius, dan dua-duanya benar-benar fokus dengan karir, masa depan, dan pendidikan kalian bagi yang masih belajar di sini. Tapi ada sesuatu yang kamu lihat dari dia yang menarik kamu, dan dia juga gitu ke kamu. Ada sesuatu di diri kamu yang buat dia tuh kayak kecantol sama kamu. Kamu cukup sulit untuk ngelupain dia kalau saya ngelihatnya, dan jujur kamu agak lelah melihat perjalanan hubungan kamu dan dia yang kok kayak roda gitu ya. Sebentar dia kangen, sebentar dia hangat, luar biasa, kayak manja, kayak perhatian, whatever. Tapi besok kayak udah acuh tak acuh, seakan-akan kayak pura-pura gak kenal. Sampai teman-teman atau orang-orang sekitar kamu pun bingung, dia ini orang yang deket dengan kamu ini maunya apa. Kayak mereka tuh sampai nanya kamu, dia ini maunya apa sih gitu loh. Jadi misalnya kayak hari ini kalian non-stop teleponan atau chatting, tapi nanti 3 hari ke depannya kalian tuh kayak dia itu bisa menghilang tanpa jejak gitu loh. Dia juga, saya ngeliatnya orang yang agak sulit untuk mengekspresikan dirinya. Saya nggak tahu kenapa, sedangkan kamu tuh yang cukup ekspresif. Jadi saya ngeliatnya cukup sering kamu kayak gregetan gitu dibuat olehnya. Kamu mau kamu tuh kayak mau bilang kamu tuh suka gak sih sama aku, kita nih serius gak sih, atau mungkin kalau emang udah serius nanti kita ke depannya gimana. Kamu tuh kayak pengen nanya kayak gitu. Nanti responnya dia bakal bilang, kamu maunya apa? Kan kamu happy toh kayak gini, orang kamu aja happy setiap ketemu aku. Nah, jadi istilahnya kayak gitu guys. Jadi intinya, saya cuma buat aja ya. Cuma intinya kalian dapat kamu yang excited gitu, dianya kayak kamu maunya apa? Kayak flat banget, kayak tenang gitu loh. Jadi intinya orang ini membuat kamu kayak berada di dalam komedi putar di Dufan itu loh, yang komedi putar gitu loh, yang diputer-puter sampai kamunya pusing, sampai kamunya muak, dan akhirnya kamu kesel, kamu males, dan memutuskan untuk lost contact. Atau dia yang memutuskan untuk lost contact karena memang dia udah terbiasa menghilang-hilang kayak jadi kamu sekali ini gak mau berinisiatif sama sekali dan membiarkan apapun yang terjadi ya terjadilah, aku udah lelah, begitu kata kamu. Dan jujur guys, saya ngeliatnya orang ini yang berhubungan dengan kalian banyak sekali yang dia pikirin. Saya melihat bahkan ketika kamu kayak kalian bersama gitu ya,
di pikirannya tuh kesini kesana, terutama soal keuangan. Di sini saya ngeliatnya kita ada Ten of Pentacles, karena orang sekitar menuntut dia untuk ini itu, atau mungkin keluarganya yang kayak gituin ke dia. Jadi jujur alasan dia belum bisa memberikan apa yang kamu mau, atau paling gak melakukan seperti yang kamu minta, karena dia sendiri gak bisa ngelakuin banyak untuk dirinya. Dia lebih suka menyendiri. Kalau ada waktu untuk sendiri tuh kayaknya pasti dia lebih memilih untuk sendiri. Dia sering berkumpul dengan teman benar hanya untuk ketawa aja. Tapi waktu sudah sendiri itu benar-benar penting untuk dia. Dan dia benar-benar berharap dia bisa menyampaikan banyak hal ke kamu di sini. Dan jujur walaupun kalian udah kayak no contact gitu ya, tapi saya ngelihatnya nggak tahu kenapa ada banyak kata-kata yang belum terucap, banyak banget, terutama dari si dia yang mungkin kesannya dia cenderung mendem-mendem semuanya. Orangnya agak suka mendem ini kayaknya saya ngeliatnya. Dia lebih suka kamu ngomong gitu loh, dia dengar aja. Kalaupun ngomong, dia mikirnya nanti ujung-ujungnya dia takut dibilang aneh, karena dia tuh terlalu perasa. Karena saya ngelihatnya walaupun di luarnya kayak dia tangguh, tapi di dalamnya dia cukup perasa orangnya, cukup emosional. Tapi makanya dia lebih suka memilih untuk berlari dibanding menghadapi perasaan itu. Karena dia lebih memilih sesuatu berdasarkan logika, dan dia juga memilih untuk berlari karena dia mau ketika dia berlari, dia itu kayak mengontrol situasi, lebih tepatnya dia mau mengontrol hubungan ini dengan kamu. Dan ada kalanya dia kayak ada kalanya kalian berdua tuh berpikir lebih baik diam daripada nanti ribut lagi. Kita ada Five of Wands, karena kalian berdua tuh sosok yang kuat karakternya seperti yang tadi saya bilang. Jadi belum tentu salah satunya mau mengalah di sini. Saya juga ngelihatnya dia masih harus banyak menyelesaikan persoalannya di sini dengan orang-orang lain. Ini kemungkinan, maaf ya guys, dia juga udah ada tanggung jawab untuk pasangan dia. Mungkin untuk beberapa dari kalian dia memang udah ada komitmen dengan yang lain. Untuk beberapa yang lain bisa jadi komitmen dengan keluarga, keuangan, masa depan. Apapun itu tolong ambil yang resonate. Cuma intinya dia harus nyelesain ini dulu semuanya. Dan dia harus tegas dalam memilih mana yang harus dia prioritaskan. Karena kalian udah kehilangan batas kesabaran untuk digantung, untuk ditunggu. Kalau saya ngelihatnya, kalau nggak diselesain yang masalah dia itu, apapun itu, kalaupun dia menghubungi kalian, ujung-ujungnya sama seperti kayak dulu, sejarah terjadi lagi. Kalian akan di lingkaran yang sama, nggak akan ada progres. Kalian akan kemungkinannya kayak stuck di limbo gitu loh. Banyak karma saya ngeliatnya di sini yang berjalan di sini ya. Jadi mohon diambil hikmah dari hubungan ini, karena saya yakin kalau kita tuh mau kalau kita mau membuka pikiran, itu pasti selalu ada pesan dan pelajaran yang didapat dari setiap hubungan. Kalian lihat diri kalian yang sanggup dan selalu sanggup melalui semuanya. Coba kalian putusin deh apa yang ingin kalian lakuin. Cuma kalau saya boleh menyampaikan sedikit, tetap jalani kehidupan kalian jadi yang terbaik. Karena saya melihat sosok yang tangguh di sini. Jadi jangan ngebiarin sesuatu untuk menguasai diri kamu, mengontrol kebahagiaan kamu terlalu lama. Kalian yang mengambil alih di sini. Kalian yang memutuskan apa yang kalian mau. Oke? Saya percaya dengan kalian soal itu. Kita kan ngomongin tentang zodiaknya sebentar. Kita ada fire sign, definitely banyak banget di sini. Jadi Aries, Sagittarius, Leo. Terus saya juga ada water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ada Libra, air sign, Aquarius, Gemini, ada Scorpio lagi. Jadi ini tolong dilihat overall energinya, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini kayaknya pesan dari dia. Aku berusaha untuk memilih antara kamu dan yang lain, tapi aku gak bisa, karena kalian semua penting buat aku. Maaf bila aku gak bisa jujur dulu sama kamu, karena aku gak mau kehilangan kamu. Oke.
Terus ada ini kayaknya kata-kata kamu, curahan hati kamu ke dia. Yang di atas, mohon berikan petunjuk yang terbaik. Jangan buat aku bingung dan harus menunggu terlalu lama. Karena aku udah lelah, tapi aku masih mau mencoba untuk bertahan demi kita. Oke, fair enough. Terus ini advice-nya aja, semua sudah ada jalannya, semua sudah ada waktunya. Kalian bertemu ada alasannya, kalian berpisah juga ada alasannya. Bila nanti bertemu lagi, mohon untuk saling jujur satu sama lain. Oke? Saya tutup dengan message-nya itu. Kalian tahu apa yang terbaik untuk kamu. Oke, I'll see you guys. Have a fantastic day. High five. Grup 3, halo. Ini baca untuk kalian bagi yang memilih gereja tua. Saya suka banget lagu ini, by the way. Saya nggak tahu kenapa, pokoknya saya suka aja liriknya semuanya, pokoknya berarti banget. Saya akan bacain kartunya. Ace of Swords, Three of Cups, Six of Pentacles, Ace of Pentacles, Ten of Swords, ouch, the Empress, the Devil, Eight of Cups, love yourself first, engagement, you deserve love, be willing to express love, miracles and blessing, sama come to the age and milk and honey. Saya ngomong ya, kita ada Ten of Swords di sini, jadi ini agak berat situasinya, oke guys. Salah satu dari kalian tahu akan kebenaran yang ada. Kalau mungkin memang dia ada dengan orang lain, atau mungkin dia lebih memilih yang lain, oke? Atau apapun itu kasusnya yang kalian alami, tapi sayangnya saya ngeliatnya kamu masih mau menunggu, masih mau berharap, masih mau mencari, masih mau membawa perasaan kamu terhadap dia. Itu yang saya ngeliatnya. Dan ini saya lihatnya ya kayak sudah cukup sering saya ngeliat kalau ada beberapa orang, mungkin teman-teman kamu atau keluarga bilang udah ikhlas lah, udah terimalah, udah lepasin lah. Tapi sangat sulit bagi kamu untuk terima ini karena kemungkinannya memang benar kalau lebih baik untuk dilepasin dan gak perlu memaksakan sesuatu yang udah seharusnya terjadi. Jujur ya, kamu bukan orang yang gak ada pilihan loh. Saya ngeliatnya di sana cukup banyak orang-orang di luar gitu ya, yang gak hanya tertarik sama kamu, tapi mau berusaha, mau berjuang untuk kamu. Tapi di sini saya ngeliatnya kamu cukup sulit untuk ngelepasin dia yang lama. Mungkin ketika kamu nonton video ini, kamu masih menunggu mereka, padahal kamu udah kayak ngerasa dihianati. Bukan main loh sakitnya ini, kayak seperti ditusuk dari belakang gitu loh. Dan gak mudah bagi kamu untuk melalui proses ini, karena mungkin memang benar adanya sudah cukup banyak kenangan-kenangan yang kamu alami gitu dengan dia. Dan mungkin memang benar kamu tuh udah tahu lama dengan dia, tapi ada rasa gak cukup, selalu ada yang kurang dengan apa yang kamu lakuin. Walaupun kamu sekarang udah kayak berusaha untuk move on, kamu udah upgrade diri kamu fokus dengan masa depan, dengan kehidupan kamu, tapi jujur, rasa dendam, rasa marah, kesel, benci, sampai hampir kayak obses dengan dia. Kamu mau dia celaka, tapi kamu juga gak bisa berhenti memikirkan dia. Kamu masih mau banyak, kayak masih mau tahu banyak gitu tentang dia. Bahkan ada beberapa dari kalian yang masih bertanya kabar tentang dia dari teman-temannya. Jadi kayak kamu tuh kayak memegang erat penderitaan ini. Saya ngelihatnya gitu. Dan menjadi pertanyaan saya ini, mau sampai kapan kayak gini? Kamu gak perlu jawab. Kamu cukup kasih tahu hati kamu aja maunya gimana. Dia mungkin memang sudah selesai perannya buat kamu untuk saat ini, karena memang sudah seharusnya seperti ini. Jadi saya mohon dicoba untuk kayak melepaskan pelan-pelan dan sembuhkan diri kamu betul-betul, karena itu lukanya dalam.
Saya ngeliatnya gitu. Dan saya juga ngelihatnya pada akhirnya kamu gak akan menoleh lagi. Dan jangan bilang kalau kamu tuh terikat dengan dia, kayak bilang soulmate, twin flame. Pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan dengan situasi yang ada sekarang, terlepas dari dia itu siapanya kamu. Sekarang kita coba ke practical thinking aja. Apa yang akan kamu lakukan terhadap diri kamu? Apakah kamu akan terus memegang erat diri dia? Dan apakah ini akan membuat kamu bahagia dengan kamu memegang dia? Apakah ini akan membuat kehidupan kamu bergerak ke depan? Atau terus kamu hidup di masa lalu? Coba kamu pikirin itu. Dan mohon diingat, ketika dia sakiti kamu sekali, semakin kamu ingat, semakin dia menyakiti kamu lagi. Mungkin kalian memang udah sangat serius hubungannya, tapi apa daya kalau dianya yang begitu. Gak ada komunikasi. Mungkin memang udah seharusnya begini, daripada kalau ngomong tapi berujungnya ketangisan lagi, kesedihan lagi. Dan saya mau mengingatkan kamu untuk bangkit lagi dan pilih diri kamu. Di sini kita ada love yourself first. Kita ada you deserve love, okay? Selalu pilih diri kamu. Biarlah dia menjalani kehidupannya, karena udah saatnya untuk kepo dengan urusan pribadi kamu. Dan mohon maaf saya bilang begini, karena kamu yang masih terus memikirkan dia, apakah kamu terpikir kalau dia juga memikirkan kamu? Atau malah sibuk dengan yang lain-lain? Saya mohon maaf saya ngomong begitu, tapi jadi mohon diseimbangkan saja. Cuma saya lihatnya kamu bisa pergi dari sana, kamu bisa pergi dari masa lalu. Kamu gak akan lagi begitu attached dengan dia, karena kamu lebih memilih kebahagiaan kamu, bukan orang yang terus menyakiti kamu. Dia sibuk. Oke, dia sibuk. Saya ngeliatnya, maaf saya gak ngomong banyak tentang orang ini, karena saya ngeliatnya memang gak banyak yang harus diomongin. Selain dia lebih memilih untuk terus mengutamakan kepentingan dia sendiri dibandingkan diri kamu. Dan dia gak begitu peduli dengan apa yang kamu rasain. Dia gak peduli kesenangan diri kamu. Yang penting kesenangan dia sendiri itu yang terutama. Jadi biarin dia menjalani kehidupannya sajalah. Dia mungkin kayak akan menghubungi kamu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kamu masih mau merajut kembali hubungan dengan dia? Karena saya takut ujung-ujungnya ini akan menjadi tentang dia, bukan tentang kalian berdua, tapi tentang kebahagiaan dia sendiri. Selfish, itu kata yang tepat. Oke? So, kalian tahu apa yang terbaik untuk diri kalian. Apapun itu pilihannya, maka lakukanlah. Oke? Saya akan bacain apa nih namanya, zodiaknya dulu. Kita ada air sign. So, Gemini, Libra, Aquarius. Kita ada Gemini, pas banget. Overall energy, Sun, Moon, Rising, Venus. Kita ada Pisces, overall energinya juga Sun, Moon, Rising, Venus. Kita ada Capricorn, Taurus, Virgo, sama kita ada Taurus lagi. Jadi ini cukup banyak yang saya ngeliatnya ya guys. Pokoknya intinya ini agak berat bacaannya, situasinya untuk kamu. Saya akan membacakan pesannya ini. Ini aku apa adanya. Aku mohon kamu mengerti situasi aku dan maaf atas semua yang sudah aku lakuin. Kamu berhak mendapatkan lebih dari ini. Oke? Dan ini kayaknya curahan hati kamu. Aku milih diri aku sendiri. Aku gak mau disakiti. Aku gak mau dijadiin yang kesekian-sekian lagi. Oke? Atau mungkin pesan untuk kamu. So take what resonate with you guys. Ini advice-nya untuk hubungan kalian ini ya. Gak semua bisa memberikan atau melakukan seperti yang kita mau. Dan mungkin memang benar kalau inilah yang terbaik adanya. Oke guys, cukup dulu readingnya sampai di sana. Saya harap kalian ambil maknanya, pelajarannya dari semua ini.
Ambil pesannya aja yang terpenting untuk kalian and take what resonate with you, okay? I'll see you guys. Have a fantastic day. Bye bye. High five. Katakan sejujurnya, halo grup 4. Ini saya lagunya suka banget. Lagunya agak sedih, dalam tapi bermakna buat saya. Saya langsung aja, kita ada 3 of Swords, 8 of Swords, 6 of Wands, King of Swords, 2 of Pentacles, 7 of Cups, Queen of Pentacles, 10 of Cups, wedding, wow. Codependency, calling in your soulmate, treasure your loved one, demonstrate love, sama happy here and now, okay? Oke, saya nggak akan basa-basi lagi. Saya sedih ngelihat kamu. Yang saya ngeliatnya gitu. Kok kayaknya kamu udah banyak sedih ya di sini. Kita ada 3 of Sword, kita ada 8 of Sword. Kayak banyak banget kesedihan di sini. Banyak kesakitan, sampai ini sakit loh hatinya gitu loh. Terus juga apa mungkin kamu memang udah mendem cukup lama akan kesakitan kamu itu, tapi mungkin dilihat orang tuh kayak sepele gitu ya, kayak itu biasa lah gitu, kayak udah cari aja yang lain gitu. Terus kita ada wedding malah sampai, atau nanti orang suka bilang udah nanti lupa sendiri kok. Tapi jujur ya, orang lain bisa bilang gitu, tapi untuk betul-betul sembuhin luka lama yang gak kelihatan itu butuh waktu. Dan gak sesimpel luka goresan di badan kita yang cukup diobati pakai betadine aja. Bener gak? Kalau saya boleh bilang nih, sakit loh ngelihat kalian tuh kayak gini, nangis, sedih, kecewa. Kamu udah sangat berusaha loh ya untuk move on, tapi ini butuh proses. Dan mohon untuk jangan dilawan kekecewaannya. Gak perlu ngomong, kamu gak perlu ngomong kayak aku gak boleh sedih lagi, kamu gak perlu ngomong gak boleh mikirin dia lagi, kamu harus lupain dia. Kalau memang sedih ya silahkan. Manusia kan ada perasaan, dan kamu bukan robot yang tombol emosinya bisa di on and off. Kata buku nanti kita cerita. Kalaupun kamu bilang kamu kuat atau kamu kelihatan tangguh, mungkin orang ngelihatnya kamu udah move on, tapi kamu gak bisa bohongin diri kamu sendiri. Dan jujur ya, karena hubungan ini kamu tuh jadi lebih dingin, lebih rasional. Bahkan ketika kamu melihat orang lain bercerita tentang cinta-cinta tanda kutip gitu ya, kamu tuh udah kayak males. Dan di dalam hati tuh udah bilang kayak, sudahlah, gak usah buang-buang waktu, nanti juga dikecewain lagi. Itu yang kamu pikirin kalau udah orang bahas atau kamu nonton film gitu atau denger lagu. Tapi kamu lihat, apa kamu mau begini terus? Saya tahu kehubungan kamu atau kamu berhubungan dengan orang yang gak tau kenapa kayak kesannya agak menyebalkan ya. Sorry ya ngomong gitu. Dan sepertinya kalian udah serius di sini sampai ada kartu wedding yang seperti tadi saya ngomong. Ini ada 2 kemungkinannya yang saya ngeliatnya. Kemungkinan pertama, hubungan kalian udah sangat serius, atau yang kedua, salah satu dari kalian udah menikah atau berkomitmen dengan yang lain. Makanya kita ada 2 of Pentacles. 2 of Pentacles deh. Jadi dia ada di samping kamu sehari, besok dia sama yang lain. Jadi maaf, kamu dan dia, pasangannya atau pihak ketiga apapun itu bentuknya, keluarga apapun ya, cuma jadi option saja. Maaf saya bilang gini, karena dia belum siap untuk berkomitmen dengan satu aja. Dia bukan orang yang buruk sebenarnya, cuma sayang lingkungan yang ngebentuk karakternya seperti ini. Dia juga ngerasa kayak lebih aman ketika dia tetap bersama pilihan-pilihannya, karena dia gak mau terlalu terjun dengan dunia perasaan-perasaan gitu, karena dia sebenarnya takut akan disakiti lagi. Dan jujur, orang yang biasanya menjadi
player itu saya ngelihatnya karena mereka takut menghadapi kekecewaan atau kesakitan lagi dan lagi. Makanya mereka bermain aman dengan tetap menjaga jarak dari orang-orang yang ada di dekat mereka gitu. Tapi kamu sosok yang spesial. Saya ngeliatnya gitu loh ya. Karena walau kamu sakit, tapi kamu tetap berusaha memikirkan masa depan kamu. Dan yes, kita ada Queen of Pentacles. Kamu fokus dengan keuangan kamu, dan saya ngeliatnya kamu mau membuka diri untuk yang baru. Kamu berdoa, kamu memanggil untuk bisa bertemu dengan orang yang simpelnya bisa lebih memperlakukan kamu sepantasnya. Cuman saya ngeliatnya ini si dia akan mencari kamu, by the way. Saya ngeliatnya begitu kayak karena bagi dia tuh kamu tuh sosok yang langka. Makanya saya bilang spesial. Kamu tuh sosok yang langka karena berbeda dari yang lain-lain. Cuma saya mau ngomong dulu nih, ketika dia mencari, saya nggak yakin kalau dia akan betul-betul berubah sampai dia benar-benar mau berusaha untuk menyembuhkan lukanya dan menurunkan sedikit egonya. Karena saya ngeliatnya dia cuma mau kamu tetap di bawah kontrol dia, di bawah kayak penguasaan dia gitu loh. Ini dia yang cari kamu tuh lebih menuju ke arah egonya yang bermain. Karena ada rasa bahasanya itu kayak kompetitif gitu, biar kamu nggak sama yang lain. Dan jujur ketika kamu udah calling in your soulmate, dia tuh kayak memblok doa kamu sampai kamu bisa benar-benar putus hubungan dengan dia. Ketika saya bilang putus hubungan, ini nggak hanya no contact, nggak berkomunikasi, nggak ketemu, lebih dari itu. Karena dengan no contact atau nggak komunikasi bukan berarti kalau kamu nggak memikirkan dia, betul? Jujur loh ya, karena energi selalu ada dan pikiran kita selalu berpikir. Jadi benar-benar mengikhlaskan dan gak melekat dengan situasi ini, dengan orang ini, dengan hubungan ini. Ketika kamu melakukan itu, mengikhlaskan dan gak melekat, baru kamu bisa bertemu dengan orang yang kamu mau. Dan kalaupun misalnya nih, kamu dicari oleh dia, walaupun kamu udah dengan yang lain gitu ya, saya harap kamu bisa tetap fokus dengan keadaan saat ini. Makanya kita udah here and now. Gak perlu melihat kilas balik terus-terusan antara hubungan kamu dengan dia. Dan bahkan ketika kamu marah, itu berarti kamu masih memikirkan dia. Jadi berusaha untuk happy-happy, hadir saat ini, dan fokus dengan apa yang ada di depan kamu. Keluarga kamu, teman-teman, orang-orang terdekat kamu. Dan tetap hadir saja di sini, karena kalian berhak untuk mendapatkan Ten of Cups ini loh. Dan untuk si dia, untuk si dia, walaupun dia terus bermain-main gitu dengan yang lain, atau terus meninggikan egonya, saya ragu akankah ada seseorang yang betul-betul bisa membuat dia merasa bahagia. Akankah ada orang yang bisa mengisi hatinya yang hampa. Karena saya ngeliatnya, sorry guys, dia sangat dingin, hatinya itu kosong. Dia mengisi kesehariannya akan kehidupannya dengan uang, status, barang-barang mahal, kehadiran orang-orang untuk menyenangkan dia sementara gitu, bersifat sementara. Tapi tetap dia akan terus berlari di kehampaan yang sama, di siklus yang sama. Dia berpikir uang gitu ya, kayak uang yang banyak bisa buat dia happy. Dia mikirnya apabila barang yang dia miliki lebih mahal, lebih bagus, lebih keren dibanding yang lain, bisa buat dia happy. Padahal tetap hasilnya nol, hasilnya kosong. So, I feel sorry for them, okay? Kok saya ngomongnya agak tegas ya hari ini ya. Karena saya agak greget aja sih. Saya ngeliatnya dia akan nyesel. Saya ngeliatnya dia ketika dia udah ngelihat kamu bergandengan sama yang lain gitu, atau dengan yang lain, tetap dia harus ngelawan rasa egonya dulu.
yang terlalu tinggi kalau saya ngelihatnya. Dia menyesal karena nggak milih kamu dan akhirnya agak terlambat untuk hubungan kalian berdua karena dia akan melihat kamu bahagia dengan orang lain. Tapi ini cuma prediksi, silakan memutuskan apa yang terbaik untuk diri kalian. Yang saya harapin cuma satu hal, kamu gak perlu jadi Three of Swords lagi, dan lepasin diri kamu dari belenggu masa lalu, supaya kamu bisa mendapatkan Ten of Cups kamu ini. Kamu udah ditunggu, saya ngeliatnya. Bagi kalian yang masih dalam proses mencari, saya melihat sudah ada yang menunggu kamu. Dan ketika ada orang-orang yang mendekati kamu, walaupun itu bukan tipe kamu, atau ketika teman-teman atau keluarga ada ngajak kamu pergi atau kemana gitu ya, atau ajakan orang-orang lain yang membuat kamu melakukan sesuatu, mungkin cuman untuk hangout atau ngobrol dengan orang baru, mohon keep an open mind ya guys, karena saya percaya ini cara yang di atas untuk menarik kamu memasuki fase yang baru, cerita yang baru, supaya kamu bisa memegang tangan jodoh kamu yang sudah menunggu kamu itu. Oke, so keep an open mind. Tolong manggil dia, manggil jodoh kamu yang baru, karena kalian berhak untuk dapatin yang terbaik. Jangan lupa Ten of Cups ini. Sudah cukup untuk semua tangisan, kesedihan, kesakitan itu. Jadi hadir sekarang dan nikmati, enjoy setiap harinya. Oke, be here and now and happy. Untuk zodiaknya kita ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Kita ada Virgo sama ada Sagittarius lagi. So pas banget. Terus kita juga ada water sign juga, so Cancer, Scorpio, Pisces. Pesannya ini kayaknya pesan dari dia sih untuk kamu. Bingung aku kan padahal udah mau bilang jujur sama kamu, aku mau berubah untuk kamu, tolong kasih hubungan kita kesempatan lagi. Oke, dia bilangnya gitu, kasih kesempatan lagi. Kamu bilangnya, no thank you, next please. So good on you, okay, good on you. Ini advice-nya aja. Ini kayaknya lirik lagunya sih. Untuk apa kau dan aku bersatu, kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta. Biarkanlah ku pergi jauh. Damn. Saya tutup di sana guys. I believe in you. Remember calling your soulmate. Okay, I'll see you guys. Bye bye. High five.